BlackBerry Gemini alias BlackBerry Curve 8520. Varian BlackBerry yang semua orang pasti tahu sampai sekarang, walaupun gak pernah pegang sama sekali. Selegend apa sih BlackBerry Gemini itu? Kok bisa sampai sepopuler itu? Penyebabnya apa? Mari kita bahas, guys. BlackBerry Curve 8520 resmi dirilis secara global sekitar September 2009. Dan gak lama setelah itu langsung masuk ke Indonesia. Timingnya bisa dibilang sempurna, guys. Internet mobile lagi mulai naik. Anak muda mulai kenal chatting online. Tapi smartphone layar sentuh belum merajalela kayak sekarang. Dan di momen itulah Gemini datang sebagai BlackBerry yang masuk akal. Nggak terlalu mahal, tampilannya keren, fiturnya lengkap, dan yang paling penting bisa BBM-an. Soal nama Gemini, ini sebenarnya menarik. Secara resmi nama modelnya BlackBerry Curve 8520, tapi Gemini itu adalah nama kode internal yang dipakai oleh perusahaan RIM alias Research in Motion saat pengembangannya. Entah gimana ceritanya, nama Gemini ini justru lebih nempel di Indonesia dibandingkan nama aslinya. Orang Indonesia jarang bilang Curve 8520, tapi hampir semua bilang BB Gemini. Kesannya lebih simpel dan lebih akrab. Bahkan sampai sekarang, kalau orang nyebut Gemini, hampir pasti yang kebayang itu ya BlackBerry ini. Dari sisi spesifikasi, Gemini itu sudah lebih dari cukup di zamannya. Layarnya berukuran sekitar 2,46 inci dengan resolusi 320x240 pixel. Kalau dilihat pakai standar sekarang, ya jelas kecil banget ya. Tapi waktu itu ukuran segitu pas banget buat baca chat, email, Facebook, dan browsing. Warna layarnya juga sudah cukup tajam dan nyaman di mata saat itu. Performanya ditopang prosesor sekitar 512 MHz, RAM 256 MB, dan memori internal yang bisa ditambah microSD. Sistem operasinya pakai BlackBerry OS 5 yang terkenal responsif dan jarang crash. Fitur email push jadi salah satu andalan utama. Saat email masuk, langsung muncul tanpa harus refresh. Dan ini bikin banyak orang merasa, wah ini canggih banget. Belum lagi BBM yang jadi senjata utama. Chatting real time, status, foto profil, grup, broadcast message, semua itu ada di genggaman. Dan rasanya revolusioner banget waktu itu. Salah satu perubahan besar yang bikin BB Gemini disukai adalah kehadiran trackpad. Model Curve sebelumnya masih pakai trackball yang sering banget jadi masalah karena gampang kotor terus macet deh. Gemini datang dengan trackpad yang lebih awet, lebih halus, dan terasa modern. Navigasi menu jadi lebih enak, scrolling lebih lancar, dan nggak perlu sering bongkar-bongkar buat bersihin bola kecil yang menyebalkan itu. Keyboard QWERTY fisiknya juga jadi daya tarik utama. Buat generasi yang tumbuh dengan SMS dan chatting, keyboard ini rasanya memuaskan banget. Ngetiknya cepet, jarang typo, dan nyaman buat chat panjang. Banyak orang bahkan bisa ngetik tanpa lihat keyboard karena udah hafal letaknya. Ini salah satu alasan kenapa banyak orang sampai sekarang masih kangen sama keyboard BlackBerry. BB Gemini juga punya fitur multimedia yang lumayan lengkap. Ada kamera 2 megapiksel di belakang, memang nggak ada autofocus atau flash, tapi cukuplah buat foto momen sehari-hari atau sekedar update status. Ada juga tombol khusus multimedia di bagian atas bodi, jadi kalau lagi dengerin musik bisa play, bisa pause, atau skip tanpa buka menu. Ditambah ada jack audio 3,5 mm, jadi bisa pakai headset apa aja tanpa adaptor aneh-aneh. Kalau dibandingin sama model sebelumnya, seperti BlackBerry Curve 8900, Gemini terasa lebih ramah. Curve 8900 itu lebih mahal dan masih pakai trackball. Gemini memang ada beberapa pengurangan kecil, misalnya kamera yang lebih sederhana, tapi secara keseluruhan justru terasa lebih praktis dan cocok buat penggunaan sehari-hari. Sedangkan kalau dibandingin sama model-model setelahnya, seperti Curve 9220 atau 9320, Gemini memang kalah di koneksi 3G dan desain. Tapi justru Gemini yang membuka jalan. Tanpa kesuksesan Gemini, mungkin BlackBerry nggak akan seberani itu masuk ke pasar menengah. Soal harga, ini bagian yang bikin Gemini benar-benar meledak di Indonesia. Saat pertama kali dijual, harganya ada di kisaran 3-3,5 jutaan. Dengan adanya pilihan bundling dengan operator. Untuk ukuran BlackBerry baru di masa itu, ini termasuk murah loh guys. Banyak operator berlomba-lomba kasih paket BBM unlimited. Dan hasilnya luar biasa. Anak sekolah, mahasiswa, pekerja muda, sampai orang tua semua mulai pakai BlackBerry. Bahkan kalau punya BB, sempet jadi semacam simbol naik kelas gitu.
Asal-usul kesuksesan Gemini sebenarnya nggak bisa dilepaskan dari strategi BlackBerry sendiri. RIM sadar bahwa mereka nggak bisa selamanya main di kelas atas. Mereka butuh perangkat yang bisa menjangkau pasar lebih luas tanpa mengorbankan ciri khas BlackBerry. Dan BB Gemini adalah jawaban itu. Ia bukan jadi yang paling canggih, tapi jadi yang paling pas. Pas dari segi harga, fitur, dan kebutuhan pengguna. Pengaruh BB Gemini terhadap merek BlackBerry di Indonesia besar banget guys. Ponsel ini ikut membentuk citra BlackBerry sebagai HP semua orang. Ya nggak semua orang juga sih, tapi sebagai HP yang diketahui semua orang gitu ya. Bukan cuma buat pebisnis, tapi buat nongkrong, chatting, dan bersosialisasi. BBM juga jadi budaya. Dia adalah yang memulai istilah read, delivered, dan pending. Kenapa orang Indonesia begitu suka BB Gemini? Ya karena dia hadir di momen yang tepat. Internet mulai penting, sosial media mulai naik, tapi belum terlalu bising. Gemini jadi alat komunikasi yang simpel, cepat, dan terasa personal. Ditambah lagi, HP ini terkenal awet, baterainya tahan lama, bodinya solid, dan jarang rewel. Gimana guys? Kalian ada pengalaman pakai BlackBerry Gemini? Silahkan tulis di kolom komentar guys ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka, silahkan klik like-nya. Dan jangan lupa buat subscribe buat dapetin informasi perkembangan teknologi lainnya. See you in the next video.